berwasa. Yang bisa merayakan Katina hanya para biku yang berwasa, yang selesai berwasa. Kalau tidak selesai, tidak ikutan. Bapak Ibu Saudara, Katina notabene-nya adalah hari raya berdana. Berdana kebutuhan pokok biku. Tetapi perayaan Katina ini spesial. Perayaan di mana umat Buddha berdana utamanya adalah jubah. Tetapi bisa mempersembahkan dana-dana yang lain selain jubah. Intinya Katina bisa diselenggarakan, bisa berjalan kalau di situ berhadapan biku dan umat. Jadi kalau nggak ada biku, nggak bisa itu perayaan Katina. Karena perayaan Katina adalah merayakan kemenangan para biku yang selesai berwasa. Di situ Bapak Ibu Saudara, umat Buddha berkumpul, diajak untuk berdana. Siapa Bante yang ngajak berdana? Apakah para biku? Bukan, justru Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajak umat-umat yang berkumpul pada waktu itu untuk mengumpulkan kain. Kain itu dikumpulkan untuk membuat jubah dan dipersembahkan pada biku yang berwasa. Karena bikunya banyak sekali, kainnya nggak cukup, maka buat saja satu, kemudian nanti dipersembahkan kepada yang berhak menerima. Para biku berwasa ini Bapak Ibu Saudara sesungguhnya juga sebuah media, sebuah sarana di mana para biku itu bisa berkumpul untuk bisa saling asah, saling asuh, saling asih dan saling asuh. Para biku yang tadinya berpencar ke berbagai tempat, begitu menjelang masa wasa mereka menemui gurunya. Kalau dulu bertemu Sang Buddha, kumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan Sang Buddha. Di situ juga umat ikut rame-rame. Nah, selesai masa wasa, umat diajak untuk berdana kain untuk membuat jubah. Para biku berkumpul di situ dalam menjalani masa wasa, yaitu tadi supaya bisa saling asih, saling mengasihi satu sama lain. Yang lama nggak pernah ketemu, terus berkumpul, saling asih, saling asuh. Asuh itu saling menasehati, saling asah. Mungkin ada ilmu pengetahuan yang kurang, pengalaman-pengalaman yang dicapai bisa disampaikan kepada teman-teman. Ini saling asih, asuh, asah. Yang menjadi biku tidak saling saingan, ya. Bapak Ibu nggak pernah lihat kan bantenya podo saing-saingan toh? Ada lihat bante saing-saingan? Nggak ada, bantenya semua podo wae, sama aja biku, ya. Yang benar adalah saling asih, saling asah, saling asuh. Saya meskipun mungkin di sini paling tua, kalau saya ada yang kurang saya nerima kalau disampaikan ilmu dari yang lebih muda.
Yang lebih muda apalagi otaknya masih pada encer-encer. Kalau yang sudah tua itu kan otaknya udah bebel, dikasih apa-apa susah nangkep. Tapi kalau yang muda-muda masih encer tuh, masih top cek. Bapak Ibu saudara-saudara, intinya di situ umat Buddha berkumpul, ya, berhadapan dengan biku. Ya. Itu kalau bisa menjadi sahabat Dhamma Mita, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Para biku ini tidak bisa hidup kalau tidak ada umat Buddha, karena para biku itu hidupnya ditopang oleh umat Buddha. Para bante ini tidak punya mata pencaharian sendiri. Ada bantenya di sini yang dagang? Ada enggak? Ada bantenya di sini yang punya pertanian? Ada enggak? Yang meluku bajak sawah? Ada bantenya yang beternak enggak? Enggak ada, buktinya bantenya pada enggak beranak. Para biku ini jadi biku benar-benar Bapak Ibu. Jadi biku tidak boleh sombong sama sekali. Apa yang mau disombongkan untuk para biku ini? Wong apa-apa yang mendukung adalah umat Buddha. Naik angkot sama naik mobil bagus sama aja, tidak bayar bantenya. Naik pesawat Garuda, naik pesawat Merpati, Citilink, nggak beda, sama bantenya orang bayar. Yang bayar umatnya. Jadi kalau ada biku nyombong tidak pada tempatnya. Bante pakaiannya juga nggak ada yang bagus, pakaiannya jelek semua. Ya, pakaiannya cuma warnanya kayak gini doang, nggak bercorak, nggak menarik. Berpenampilan juga biasa-biasa saja. Kalau cara itu para biku itu dibilang prajurit hidupnya, prasojo, jujur, irit, ini basa Jawa. Prajurit, prasojo, jujur, irit. Jadi biku itu harus prasojo. Prasojo itu apa? Sederhana, berpakaiannya sederhana. Ya pakaian biku memang sederhana, nggak bisa lebih lagi. Ya hanya gini-gini doang, buka tutup, buka tutup. Ini sekarang ditutup karena berada di tempat umum. Kalau di wihara dibuka pundaknya. Prasojo sederhana, makan juga sederhana, hidupnya sederhana. Jujur, jujur itu ya jujur. Irit, irit apa ya? Hemat, harus hemat. Jadi bante itu harus hemat, soalnya tidak punya apa-apa ya. Kalau punya sedikit harus dihemat-hemat. Kalau boros nanti besok makan apa? Bapak Ibu saudara-saudara, bersinergi umat Buddha dengan para biku untuk melestarikan ajaran Sang Buddha, yaitu Dhamma. Pada perayaan Katina, umat Buddha menunjukkan ungkapan sukacita atas berhasilnya para biku selesai berpuasa, diwujudkan dalam bentuk berdana. Itu dananya tadi, selamat Bante, bertambah umur 1 wasa. Bante Subagara sekarang berapa wasa ya Pak ya? Tahu enggak? Kenapa enggak tahu? Hah? Ngarep
aja. Coba tanya, berapa Bante? Jadi begitu Bapak Ibu, ucapan selamat sukacita para biku selesai berpuasa. Menyampaikannya bagaimana? Yaitu dengan memberikan atau mempersembahkan jubah. Tadi jubahnya itu dari kain-kain yang disambung-sambung. Tapi di zaman sekarang udah enggak zaman ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah praktis, banyak yang jualan jubah. Jadi berdananya langsung jubah. Nah, dalam peristiwa berdana ini, Bapak Ibu yang ada di dalam pikirannya, berdana itu memberi. Betul ya Bu? Berdana itu memberi. Sebenarnya bukan berdana semata-mata memberi. Berdana itu sebenarnya juga menerima. Satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu berdana itu menambah atau mengurangi? Menambah. Ibu, bapak-bapak mau pilih mana? Menambah atau mengurangi? Ada tiga Bapak Ibu, menambah, mengurangi, atau apa adanya. Pilih yang mana? Menambah, mengurangi, apa adanya. Bapak Ibu saudara-saudara, berdana sesungguhnya Bapak Ibu bukan semata-mata memberi, tetapi sesungguhnya justru menerima. Pasti Bapak Ibu lah terima saya bilang begini. Apa Bante yang saya terima? Buktinya saya memberikan barang saya. Bapak Ibu saudara, ketika seseorang itu memberi berdana, sebenarnya saat itu Bapak Ibu menerima. Menerima apa? Menerima kesempatan menimbun tadi dibaca di dalam Nidikana Sutta, menimbun kebajikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu para Bante, ya, jangan takut. Jangan takut dan jangan khawatir. Kalau deket Bante takut, khawatir, takut Bantenya minta dana. Kalau Bante datang bertamu ke rumah takut nanti memberi dana. Seandainya pun memberi, kenapa harus takut? Kalau kita punya pemahaman pengertian memberi itu adalah menerima, menerima kesempatan menimbun kebajikan, kenapa harus takut untuk memberi? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, hadir di sini intinya sesungguhnya adalah ingin apa tadi? Menimbun kebajikan. Itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menerima. Nah terus Bantenya apa? Bantenya yang menerima. Bantenya menerima akibat buah kama masa-masa lampau. Tidak semua Bante bisa ikut kayak gini. Buktinya ini cuma ada berapa Bantenya? Berlima doang. Yang lain nggak dapat loh buah di sini. Bante Jagaru jauh-jauh dari Cilacap dapat kebagian nih. Berbuah
berbuah di sini. Yang lain-lain tidak berbuah di sini, saya dapat berbuah di sini. Karena ada. Tidak semua para biku itu mudah menerima buah kama masa lampau, meskipun sudah menjadi biku. Ada biku yang sepanjang hidupnya itu susah makan, susah punya jubah, susah tempat tinggal, sakit-sakitan lagi, ada serba kesulitan karena buah kama masa lampau. Dulu pernah jadi biku, tapi jadi biku itu masih jahat. Jadi Bante itu boleh jahat enggak, Bu? Enggak boleh. Tapi bisa jahat enggak, Bu? Enggak bisa. Ada Bante yang jahat, iri dengan temannya. Kalau datang ke wihara itu yang dicari biku Subakaro terus. Nggak ada cari Bante Jagaro, nggak ada. Nah ada Bante yang iri, kok yang dicari Bante Subakaro terus ya? Kok bukan cari saya? Nah selalu kalau nyari Bante Subakaro jawabannya nggak ada Bantenya. Biku itu selalu nimpalin nggak ada Bantenya. Setiap yang mencari terus dikatakan nggak ada. Suatu ketika jadi biku lagi, dia jadi biku yang susah, sulit mendapatkan makanan, sulit berpakaian, bahkan sakit-sakitan. Jadi ada biku yang mudah, ada biku yang susah juga. Kemudian memberi itu berarti menambah, mengurangi atau apa adanya. Berdana, menambah, mengurangi atau apa adanya. Kalau Bapak Ibu berpikir berdana adalah memberi, maka tujuannya adalah Bapak Ibu ingin keadaan duniawinya berlimpah. Boleh Bante, boleh saja. Bapak Ibu berdana pingin kaya enggak? Ada yang pingin kaya enggak? Bante saya berdana pingin kaya, betul. Kalau orang berdana pingin kaya betul. Tapi kalau nggak mau berdana pingin kaya itu yang keliru. Bapak Ibu tahu Bante Siwali? Pernah dengar Bante Siwali? Itu dulu ceritanya seorang pemuda jualan madu pada zaman Buddha Wipasi. Itu berlomba-lomba mengumpulkan makanan yang terbaik dari mulai raja, pangeran, kaisar, apalah pokoknya. Itu mengumpulkan makanan yang terbaik. Setelah itu makanannya akan dibagikan kepada masyarakat. Tapi satu yang kurang. Sang Buddha menyampaikan ada yang kurang. Satu. Apa itu? Madu. Akhirnya semua ke berbagai arah mencari madu. Ketemulah sama si tukang madu ini. Madunya saya beli ya. Yang monggo silahkan. Berapa ini harganya? Cuma 10.000. Saya beli 1 juta. Loh, 10.000 kok dibelinya 1 juta coba. Untung gede loh ya. Untung gede loh. Kalau kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan ini kira-kira dijual enggak? Jual Bante, sayang. Cuannya gede. Tapi pemuda ini apa? Dia bertanya, Pak, ini saya jual 10.000 loh. Kenapa sampean berani 1 juta? Akhirnya diceritakan,
ini madu lagi dicari-cari untuk makanan kesehatan, untuk disampaikan kepada Sang Buddha yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Begitu pemuda itu mendengar itu, wah kalau begitu nggak jadi. Saya nggak mau jual madu ini, mau saya langsung persembahkan kepada sangga, kepada Sang Buddha. Itu Bapak Ibu. Maka pemuda itu ketika di zaman Sang Buddha Gautama lahirlah sebagai Bante Siwali. Bante Siwali itu penjual madu tadinya, tapi karena dia memberi kebahagiaan untuk orang banyak, maka dia memiliki kemudahan sepanjang hidupnya. Jadi kalau ada Bante Siwali itu selalu ada makanan. Nah di sini kalau ada Bante Abaya pasti ada makanan. Pokoknya ketika ada Sang Buddha di tempat yang sepi, di hutan belantara, tidak ada rumah, tidak apa, tapi makanan selalu ada. Di mana di situ ada Bante Siwali. Wah ini Pak Leja ini benar-benar top. Kenapa begitu? Para dewa langsung menyediakan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, berdana itu ini tujuan untuk menambah. Tapi semua yang apa didapat itu semuanya masih membawa duka. Itu ajarannya Sang Buddha seperti itu. Sesuatu yang menambah itu akan membawa duka. Dan ini memang benar Bapak Ibu. Semakin bertambah itu bukan semakin bahagia, tetapi semakin menderita. Menderita enggak Ibu? Punya motor satu seneng ya, punya motor dua tambah seneng apa tambah duka? Beli BBM nambah, bayar sopir nambah, ntar kalau perawatan nambah. Jadi sebenarnya kalau yang nambah itu sama aja nambah masalah. Bapak Ibu pengen berkurang masalah atau bertambah masalah? Ngomongnya siapa pengen berkurang masalah? Nyatanya seneng nambah masalah. Nggak ada masalah, dibikin masalah. Sampean ini memang kurang kerjaan hidupnya. Sudah enak-enak, hidup enak, bikin masalah, jadi punya masalah. Aduh. Sudah Bapak Ibu sudahi. Apa yang Bapak Ibu punya dijaga, dirawat baik-baik. Tidak usah nambah-nambah lagi ya. Kemudian yang kedua, ini kalau tadi bilang menambah, sekarang yang mengurangi. Idealnya Bapak Ibu Saudara, Dhamma ajaran Sang Buddha itu bukan menambah, tetapi yang sesungguhnya adalah mengurangi. Hidup ini untuk mengurangi duka, bukan menambah duka. Kalau Bapak Ibu berbuat baik memberi, berpikirlah saya mengurangi duka. Semalam saya nitip mesen jam di situ. Nah, liriknya kelihatan ya Bu. Aduh, ini panitia pancai.
Saya pesen sono karo sono no. Malah suruh bantunya neng-neng kok. Mengurangi Bapak Ibu, terutama ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau masih muda mungkin tidak apa-apa lah ya. Saya suka menggambarkan hidup itu kayak piramida Bapak Ibu. Nantinya akan pada sampai titik klimaks, titik kebosanan. Bapak Ibu sudah bosan apa belum hidup? Sudah bosan belum? Tapi ada yang sudah bikin bosan belum? Sudah. Apa itu? Apa? Kalau harta apa? Yang sudah bosan? Benar Bapak Ibu, hidup itu kayak piramida. Awalnya dia menggebu-gebu, pingin lanjut sampai atas. Begitu sampai titik puncak, ngapain lagi ya? Akhirnya bosan, dia turun lagi pada titik awal lagi. Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang pasti pada menggebu-gebu, mau sampai bertahan berapa lama sampean menggebu-gebu? Ibarat motor digeber, mau sampai berapa lama geber? Jebol duluan tuh knalpot. Banter-banternya manusia itu geber kehidupan itu paling umur berapa tuh? Cuma separuh umur. Umur manusia berapa lama Bapak Ibu? Banter-banternya itu 75 tahun. Jadi kalau separuhnya itu berapa tahun? 35 tahun cuma. Gebernya sampai umur 35 tahun. Umur 40 itu udah lektoy. Bahaya umur 40 sudah pada kehilangan semangat. Apa alasannya? Bosen banget. Dulu saya masih muda geber-geber pengen punya istri. Begitu belum 20 tahun bosen banget saya. Tapi jangan ya Bu, jangan bosen. Udah diantepin aja, ditungguin aja. Toh nanti juga akan jelek sendiri. Nggak usah dijelek-jelekin. Nggak usah dijelek-jelekin, nanti jelek sendiri kok. Kita nanti pada sampai titik puncak dan akan melepaskan, akhirnya melepaskan. Lepas gas, turun. Ini sebenarnya prinsip Bapak Ibu dalam ajaran Sang Buddha. Semua akan kembali pada titik semula. Ingat Sang Buddha ketika parinibbana. Bhante Anuruddha bilang, Sang Buddha belum meninggal, masih pada tahapan jana. Begitu sampai pada rupa jana, sampai pada titik awal lagi, baru Bhante Anuruddha katakan, Sang Buddha sudah parinibbana. Semua akan kembali pada titik awal. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Buat apa kita mengejar-mengejar kalau umur kita tidak mendukung? Sementara umur kita itu banter-banternya manusia umur tadi berapa? 75. Bisa 100 itu sudah panjang umur. 100 kalau masih bisa makan, masih bisa ngunyah. 100 nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bebaring, mangap doang. 100 tahun masih bisa ngoceh, bercanda bagus. Ada kan? Masih ada nggak? Ada loh, ada. Biasanya nenek-nenek ya, nenek-nenek di desa itu 100 tahun lebih loh, masih bercanda. Giginya masih bersih kayak bayi gitu. Kalau ketawa, bercanda masih bisa. Telinganya masih mendengar. Itu nenek-nenek zaman dulu telinganya masih peka, penglihatannya masih peka.
Nggak tahu deh nenek-nenek yang akan datang ini sekelas ini nih. Karena orang sekarang itu lebih banyak yang belum tua sudah blawur duluan, belum tua sudah budek duluan. Sekarang kalau diajak ngomong kan nggak denger, kan nggak noleh, mainan HP. Diajak ngomong nggak nyaut, nggak apa, ditabuk baru Bapak Ibu Saudara, berdana itu untuk mengurangi, bukan menambah. Ada yang mengurangi. Untuk mengurangi apa? Mengurangi kemelekatan yang dimiliki. Namanya melekat, Bapak Ibu. Melekat itu lengket. Jadi kalau membersihkan yang lengket itu kan susah ya. Bapak Ibu bersyukur kalau memberi dengan tujuan mengurangi. Yang ketiga, memberi atau berdana apa adanya. Bapak Ibu Saudara, berdana itu seperti layaknya hukum tabur tuai. Siapa yang menabur dia akan menuai. Menabur baik dia akan menuai yang baik, menabur yang buruk dia akan menuai yang buruk. Jadi begitu, berbuat baik, berdana apa adanya. Nggak usah diarep-arep ya. Saya berdana sekian, kalau bisa dapat lebih banyak nanti begitu. Ya kan ada yang begitu, berdana sedikit maunya berbuat yang banyak. Biasanya ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu kalau berdana itu ampuh, berdana 1 rantang pulang bawa 5 rantang. Itu berdana sedikit ingin mendapat lebih banyak. Ada juga orang berdana itu memberi karena untuk balas jasa. Karena dia pernah baik sama saya, maka saya memberi. Jadi memberi itu banyak macam. Bapak Ibu tidak perlu berpikir seperti itu. Berpikirlah berbuat baik apa adanya. Otomatis Bapak Ibu, sudah hukum tabur tuai itu tidak akan apa itu berbeda-beda. Pokoknya yang nabur baik pasti nuai yang baik apa adanya. Kalau berbuat baik itu masih banyak harapan, itu bukan berbuat baik apa adanya, tapi berbuat baik karena ada apanya. Kalau berbuat baik sama Bante Jagaru cari yang apa ada apanya, Bante Jagaru nggak ada apa-apanya. Jadi berbuat baiklah apa adanya. Siapa menabur baik, dia akan menuai yang baik. Pikiran itu yang harus ditumbuhkan Bapak Ibu Saudara. Pikiran bahwa saya berdana untuk berbuat baik semata-mata. Sebagai yang terakhir Bapak Ibu, berdana harus dilandasi niat yang dikembangkan dengan kasih sayang, cinta kasih. Seperti apa Bante niat itu? Niat itu harus yang baik, yang ditujukan kepada Bante, dan niat itu harus dijaga baik-baik dari dari sebelum memberi, pada saat memberi, dan setelahnya memberi. Pikiran harus gembira, dijaga. Sebelum memberi pikiran bahagia, saat memberi pikiran bahagia, setelahnya memberi pikiran tetap bahagia. 3 ini Bu, Bapak, kuncinya.
Jangan sampai ada yang putus di salah satunya. Sebelum, saat, dan sesudahnya pikiran tetap bahagia. Banyak orang yang bahagia tetapi penuh penyesalan, penuh kekecewaan karena tiga ini. Tidak menjaga baik pikiran gembira. Nanti pada saat menyerahkan makanan jubah, persembahan yang lain, pikiran bahagia itu tetap dijaga. Tidak perlu berpikir saya berdana niatnya pada biku-biku tertentu saja, tidak usah. Kebetulan nanti pilihannya tidak banyak Bapak Ibu, cuma 5. Jadi tidak usah milih-milih. Cuma 5, kalau milih ketahuan lagi. Tidak usah pilih. Kalau 5 terlalu dikit kelihatan. Oh ternyata ini milihnya Pantai Abaya, satunya milih Pantai siapa itu? Milih Pantai Sukakaro lah yang gedut. Kalau gedut kan itu hokinya kan. Gendut, kepala gendut, perut gendut, muka gendut, hokinya banyak kan, hoki lain. Pikiran terus dijaga Bapak Ibu. Saya tidak lama, pikiran tetap dijaga dengan penuh kasih sayang. Saya berdana kepada para Bante, semoga Bante tetap sehat. Bante sehat, senang kalau Bantenya sehat kan ya. Bapak Ibu bisa ketawa-tawa, saya juga bisa ketawa karena apa? Sehat ya. Jadi dengan kasih sayang saya berdana, semoga Bantenya tetap sehat. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Selamat berdana dan akhiri Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.